Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up man? Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Pratama, stambuk G701189040 dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang antipiretik. Penasaran tentang antipiretik itu sendiri? Check it out. Jadi, antipiretik merupakan suatu golongan obat yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh kembali ke normal. Karena akibat meningkatnya suhu tubuh di atas normal atau biasa juga disebut dengan demam. So, before we go to the next, atau kita lanjut, jadi kita bahas dulu tentang obat-obatannya. Yang pertama itu apa ya. Jadi yang pertama itu paracetamol, dimana paracetamol ini namanya acetaminophen. Namun dikenal oleh masyarakat awam itu atau masyarakat umumnya itu yakni PCT. Nah, PCT. Nah, dimana dia ini mempunyai indikasi menurunkan rasa sakit atau nyeri dan menurunkan demam itu, atau biasa disebut dengan analgesik antipiretik. Obat yang kedua yakni aspirin atau asetosal. Nah, aspirin itu namanya, asetosal itu nama lainnya atau sinonimnya, itulah. Nah, jadi di mana golongan obat ini golongan obat NSAID atau non steroid anti-inflammatory disease. So, nah, di mana dia ini indikasinya menurunkan atau nyeri juga. Namun dia ini dari golongan NSAID. Nah, di mana dia memiliki dosis 325 hingga 650 mg dalam satu kali pemberiannya, namun tidak boleh lebih dari 975 gram sehari. Itu. Nah, setelah itu di mana mekanisme kerjanya obat ini menghambat enzim siklooksinase atau cuk 1 cuk 2 sehingga menghambat lanjut. Kita bahas tentang ibuprofen. Nah, jadi namanya itu ibuprofen dan nama lainnya juga itu ibuprofen. Setelah itu kita bahas tentang indikasinya, di mana indikasi ini sama seperti paracetamol, menurunkan demam itu, dan golongan ini golongan obatnya antipiretik. Nah, adapun dosisnya 200 hingga 400 mg dalam sekali pemberian. Namun tidak boleh lebih dari 1200 mg per hari. Itu teman-teman yang wajib kalian ketahui. Karena apabila kita melebihi dosis maka itu akan bersifat toksik. Kembali lagi toksik. Itu. Nah, mekanisme kerjanya sama seperti obat antipiretik lainnya atau jenis obat seperti paracetamol dan aspirin ini atau asetosal ini sama, gimana dia ini menghambat enzim siklooksinase 1 dan 2 itu. Ini minimal memblok 2 atau menghambat 2 enzim. Nah, selanjutnya adapun cara kerja pada percobaan kali ini seperti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini dia. Nah, di sini ini cara kerjanya, teman-teman bisa lihat sendiri cara kerjanya, yang dimana kita di sini menggunakan hewan uji untuk apa? Untuk mengetahui efektivitas obat di dalam tubuh itu sendiri. Karena kenapa kita memakai hewan uji? Karena di sini kita melakukan uji praklinis, yang dimana obat yang kita buat atau yang kita pasarkan di masyarakat itu tidak serta-merta langsung ditujukan kepada manusia, tetapi diuji coba dulu menggunakan hewan uji. Nah, itu. Oleh karena itu kita menggunakan sini hewan uji yakni tikus putih atau Ratus norvegicus. Nah, itu dia, Ratus norvegicus. Nah, di sini kita memiliki beberapa pemberian menggunakan beberapa obat juga. Yang pertama paracetamol, yang kedua ibuprofen, yang ketiga NSCMC, yang keempat itu aspirin atau asetosal. Nah, adapun cara kerjanya nanti saya akan peragakan menggunakan hewan uji. Sebelumnya kita
safety dulu ya. Pertama kita harus lindungi tangan agar tidak terkena gigitan dari hewan uji tersebut. Baiklah, kita akan menggunakan sarung tangan atau handscoon dan masker yang lupa. Oke, So, sekarang kita akan membahas tentang cara kerja dari percobaan kali ini. Nah, yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Nah, contoh sih. Nah, sekarang kita masuk pada cara kerja percobaan kali ini. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Nah, yang kedua itu kita siapkan tikus atau hewan uji. Namun di sini saya akan menggunakan hewan uji ini yang dimana dia berupa boneka yang kita anggap saja tikus ya, kita anggap saja tikus. Namun sebenarnya ini sapi sih. Ini sapi. Nah, tidak apa-apa karena sekarang kita dilanda COVID-19 sehingga kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah yang dimana di rumah aja atau stay at home. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi dimohon kepada teman-teman sekalian agar tetap di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak penting, dan as always use masker, okay? Because masker have to not spread the virus or the droplet, okay? Oke, selanjutnya kita siapkan juga sini alatnya, alat yang saya ini depan teman-teman saya ada disco, dimana nanti kita akan menggunakan injeksi, dan ini kita anggap salah satunya sebagai sonde, dimana sonde itu khusus oral, sedangkan itu untuk injeksi di bagian tubuh, di muskular, ada intraperitoneal, subkutan dan lain-lain. Oke, sekarang yang pertama untuk cara kerjanya, kita ambil hewan uji dalam kandang. Setelah tadi kita siapkan alat dan bahan hewan uji, terus kita ini, oh ya, kelupaan satu, ada namanya ragi, dimana ragi ini sebagai bahan yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam tubuh tikus atau hewan uji yang berfungsi untuk sebagai pirogen, karena yang menyebabkan terjadinya demam itu karena akibat adanya pirogen dan meningkatnya prostaglandin yang diproduksi oleh enzim siklooksidase 1 dan 2 gitu. Nah, jadi yang pertama tikus ini diberikan ragi. Nah, ada diberikan ragi sini. Oke, setelah diberikan ragi, nah kita berikan dua perlakuan. Jadi yang pertama itu kita menggunakan sonde. Salah, ini bukan guys. Oke, jadi sini sudah ada dispo dan sudah anggaplah ini merupakan apa ya? Nah, ini anggaplah ini sebuah sonde. Nah, dimana sonde itu bentuknya sebenarnya dia kayak ini dia membentuk. Nah, ini merupakan sonde. Sebetulnya bukan, kita pakai alat seadanya saja. Nah, jadi yang pertama-tama itu hewan uji yang telah diberikan ragi tadi itu ini diberikan secara subkutan. Jadi ragi ini diberikan secara subkutan dengan cara hewan ujinya ini, dimana dia di sini tengkuknya kan, di sini ada tengkuknya. Nah, kita tarik di sini, terus kita tahan secara begini kan, terus lakukan injeksi. Nah, begini. Ini teman-teman susah juga ya. Nah, jadi di sini. Nah, ini kita masukin di dalam sini. Pada sininya, ikutannya. Ya, ikutan. Kita
Oke, setelah kita injeksikan, kita tunggu beberapa menit, lalu kita berikan suspensi atau obat yang kita buat tadi, suspensi NaCMC tambah plus ibuprofen, suspensi NaCMC tambah paracetamol, suspensi NaCMC tambah asetosal gitu. Nah setelah itu kita siapkan, kan di sini ada beberapa percobaan, jadi kita harus memiliki 4 hewan uji, yang dimana kita berikan tiap pemberiannya beda-beda, yang dimana pada hewan uji NaCMC sampai NaCMC tambah asetosal itu kita menginjeksikannya secara oral. Nah ini nih, secara oral, yang dimana ini merupakan mulut hewan uji. Jadi kita masukkan dari cara mengendengnya dulu. Nah jadi ini kan mulutnya, kita masukkan dengan cara menyentuh langit-langit dari tipe siri sendiri atau hewan uji. Dimana setelah mencapai langit-langit dan agak terasa renggang atau kosong begitu, nah itu merupakan sudah masuk ke dalam esofagusnya sini, atau saluran pencernaannya. Saluran pencernaan. Nah kita injeksikan. Nah setelah kita injeksikan, kita lakukan percobaan, kita lakukan perlakuan yang sama pada hewan uji selanjutnya secara ini juga secara oral. Nah itu tadi oral menggunakan sonde. Nah selanjutnya pada ini kita membuat kontrol negatif, yang dimana kontrol negatifnya ini hanya menggunakan NaCl fisiologis. Nah jadi kita menginjeksikannya secara intraperitoneal gitu. Nah jadi di mana intraperitoneal ini kita menginjeksikannya di antara ininya abdomen, sekitaran abdomen, di mana abdomen ini di sini. Ini kan abdomen. Jadi yang pertama-tama itu kita gunakan alkohol atau etanol untuk membersihkan daerah sininya agar tidak terjadi infeksi pada saat penginjeksian. Begitupun juga tadi di ini di subkutan itu. Nah setelah diberi alkohol, kita tegakkan atau kita tarik ini hingga tidak ada lipatan-lipatan agar masuk ke abdomen. Nah jadi tekniknya itu, nah ini kita injeksikan di sini dengan ininya kalau bisa sudut 100 derajat agar terkena abdomennya. Nah, kita masukkan nah sini masuk. Oke sudah. Nah setelah itu kita gunakan alkohol lagi untuk membersihkannya. Nah, ini juga berfungsi sih, selain antibakteri, ini juga berfungsi sebagai anestesi agar tidak terlalu sakit gitu. Nah setelah itu kita biarkan selama 45 menit, namun setiap 5 menit, 30 menit dan 45 menit kita lihat apakah ada terjadi perubahan setelah dimasukkannya obat dalam tubuh hewan uji tersebut. Nah mungkin itu cukup sekian dari penjelasan saya tentang cara kerja dari percobaan kali ini. Oke, next. Alright. Nah, sekarang sudah selesai. Kita berada di penghujung materi yang dimana penutup. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 telah menjelaskan bagaimana percobaan yang dilakukan kepada hewan uji tentang golongan obat antidiuretik sendiri. Nah, jadi cukup sekian dari video kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi di sini kita menggunakan alat seadanya semua karena kita sekarang terkena musibah pandemi, di mana pandemi ini berupa virus. Ini biasa disebut dengan COVID-19. Nah, jadi saya harap teman-teman sekalian ataupun viewers yang melihat video ini, saya berharap agar mematuhi dari himbauan dari pemerintah, di mana kita stay at home atau di rumah aja, dan apabila kita keluar setidaknya menggunakan masker untuk menghindari droplet yang begitu menyebar. Maksudnya
konteksnya droplet ini kan berupa cairan. Nah, pasti setiap orang dalam berbicara itu nah gitu, dia menghasilkan atau mengeluarkan suatu cairan dari mulutnya, tidak bisa kita pungkiri. Nah, jadi oleh sebab itu pemerintah menyarankan agar kita menggunakan masker pada saat keluar rumah. Oke, dan jaga lupa cuci tangan, dimana kita dituntut untuk pola hidup bersih. Seperti pada ini sekarang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu. Jadi cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace out.